Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa UNTAD semua semester akhir? Bagaimana suara saya? Apakah terdengar dengan jelas? Terdengar Alhamdulillah baik, jelas, Pak. jelas. Alhamdulillah jelas, Pak. Jelas, Pak, terdengar. Aman, Pak. Baik ya, untuk Oh, sementara Alhamdulillah jelas, Pak. mikrofonnya ditutup dulu untuk supaya pembelajar satu arah dulu, barangkali ada feedback. Bapak Ibu, mohon ditutup dulu ya suaranya sementara. Nanti kita buka lagi di sesi tanya jawab ya. Baik Bapak Ibu semua, mahasiswa UNTAD Cirebon. Perkenalkan, nama saya Iwan Gunawan. Saya di sini sebagai Kabag Website, Repository, dan e-learning. Pada kesempatan pagi ini, saya diamanati untuk menyampaikan unggah mandiri karya tulis ilmiah dari mahasiswa, yaitu berupa skripsi, tesis, ataupun karya tulis ya untuk D3. Di UNTAD Cirebon sudah ada aplikasi ePrints yang sudah kami bangun, dan alhamdulillah di UNTAD di sini untuk mahasiswanya bisa langsung unggah mandiri untuk mengunggah repositorinya. Jadi nanti setelah karya tulisnya atau misalkan skripsinya sudah ditulis, skripsinya sudah diselesaikan, dan kemudian sudah di ACC oleh pembimbing 1, pembimbing 2 sudah dilegalkan, artinya sudah diuji, sudah melakukan uji akhir, dan siap skripsinya di-upload di repositori UNTAD. Repositori itu apa sih? Nah, repositori itu ibaratnya lemari ya Bapak Ibu. Atau lebih gampangnya repositori itu adalah rak-rak yang ada di perpustakaan. Nah, nanti skripsi, tesis, ataupun laporan, ataupun tugas akhir mahasiswa nanti disimpan di rak-rak itu, tapi penyimpanannya berupa digital, berbeda dengan buku. Kalau buku itu kan dalam bentuk fisik, dalam bentuk kertas, disimpan di lemari atau di rak-rak perpustakaan. Nah, kalau di repositori ini, wujudnya bukan berbentuk buku, tapi wujudnya berbentuk digital atau PDF. Seperti itu. Jadi prosedur unggah mandirinya seperti ini ya Bapak Ibu. Share screen dari saya sudah terlihat Bu Dewi? Share screen? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan prosedur dan unggah mandiri tesis, skripsi, tugas akhir maupun laporan KKN. Bila diperlukan untuk laporan KKN-nya, tapi untuk utamanya yaitu skripsi, tesis, atau tugas akhir. Nanti Bapak Ibu diminta untuk membuka situs ePrints, situs ePrints-nya yang ada di eprints.untadcirebon.ac.id. Nah, pada prosedur unggah mandiri ini untuk TA, tugas akhir, ataupun skripsi, ataupun tesis, sebetulnya sama. Kita mengisi formulir terlebih dahulu. Isi formulir pada form secara online melalui link ini, link Google Form nanti akan saya sampaikan di
di saat ini. Nanti saya sampaikan linknya. Kemudian jam 9. Bapak Ibu nanti bisa mengajukan akun repositori Untag. Nah, setelah Bapak Ibu, Mas Mbak, mahasiswa Untag Cirebon, setelah mengisi form itu, nanti akan saya kerjakan atau tim dari repositori akan mengerjakan membuat akun. Kenapa pembuatan akunnya tidak secara online saja? Nah, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, Ya, oke. jadi kami itu mengalami Aman, Pak. Udah masuk semua, Pak. kendala pada saat memverifikasi akun repositori. Apa sih akun repositori ini miliknya mahasiswa Untag atau bukan? Karena ini kan sudah di-online-kan. Kalau sudah online, nah berarti siapapun bisa mengakses link tersebut. Karena orang lain pun bisa mengakses link tersebut, maka mereka bisa dengan seenaknya mengisi formulir di situs Eprints Untag Cirebon. Jadi untuk menghindari hal itu, kami membuat form untuk mendata akun mahasiswa Untag saja. Jadi kalau untuk orang lain itu diabaikan. Jadi nanti Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, mahasiswa Untag semua, nanti dimohon untuk mengisi link pengajuan akun repositori nanti yang akan saya bagikan. Kemudian setelah mengisi link tersebut, maka Bapak Ibu semuanya bisa login ke website repositori Untag. Alamatnya yang ini, https://eprin.untagcirebon.ac.id. Kemudian setelah login, nah nanti Bapak Ibu semua bisa mengupload karya tulis ilmiah atau skripsi di Eprints yang sudah disediakan oleh Untag. Nah, kalau misalkan belum menerima link atau ada mahasiswa yang tidak mengikuti Zoom, barangkali nanti bisa disampaikan saja supaya mengisi formulir pembuatan akun repositori ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti setelah login, nanti Bapak Ibu bisa mengupload di sana. Untuk loginnya bagaimana, untuk cara pengisiannya bagaimana, nanti pada sesi berikutnya. Nah, kemudian pada langkah keempat, verifikasi petugas ini dari kami. Setelah Bapak Ibu mengisi atau mengupload karya tulis ilmiahnya, maka Bapak Ibu nanti akan diverifikasi karya tulis ilmiahnya apakah sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kami atau sudah dikehendaki oleh apa namanya prosedur kami, yaitu ada syarat-syarat tertentu nanti ada di bagian bawah ya. Kalau misalkan langkah 4 ini sudah selesai, nah maka mahasiswa ini menyerahkan berkas yang dibutuhkan. Ini petugas atau kami atau saya dan teman-teman semua nanti akan mengecek. Setelah dicek ternyata sudah lolos untuk dipublikasikan atau sudah lolos untuk disimpan ke dalam repositori, maka nanti mahasiswa akan diberikan tanda atau berupa surat surat bebas tanggungan perpustakaan. Nah, nanti akan direncanakan oleh bagian perpustakaan. Bagaimana teknisnya nanti dibahas berikutnya saja. Nanti barangkali misalkan teman-teman mahasiswa semua ternyata ada yang harus direvisi, misalkan kesalahannya itu berupa kesalahan minor, misalkan salah ngetik judul atau misalkan salah nulis nama. Nah, itu kan kesalahan-kesalahan minor. Nah, nanti akan kami cek kalau misalkan ditemukan kesalahan-kesalahan kecil atau kesalahan minor, maka kami akan mengembalikan melalui aplikasi Eprints ini. Nah, berikutnya itu tahapan unggah laporan tugas mandiri.
Nah, sebelum diunggah, Bapak Ibu, teman-teman semua, mahasiswa Untak semua, ini sebelum diunggah, mohon disiapkan file yang akan diunggah. File yang akan diunggahnya yaitu ada 4 file, yaitu semuanya dalam bentuk PDF. Yang pertama itu adalah ringkasan untuk D3 atau abstrak untuk S1. Ini kalau saya mencantumkan bahasa Inggris, ini diusahakan menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan di Untak belum berbahasa Inggris untuk abstraknya ya tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi diusahakan untuk e-print, untuk repositori Untak Cirebon, abstraknya itu eh, dalam bahasa Inggris untuk S1 dan S2. Nah, kemudian disiapkan juga eh, bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan. Jadi di skripsi itu kan ada bab 1 pendahuluan. Jadi yang di-upload hanya pendahuluan saja. Jadi nanti skripsinya di di split, di split untuk abstrak, kemudian split lagi untuk pendahuluan, kemudian di split lagi untuk daftar pustaka, dan yang ketiga itu adalah laporan lengkap dari cover sampai lampiran. Semua dari halaman depan sampai belakang lampiran-lampiran itu semuanya disertakan dalam satu file. Nah, berikutnya di sini akan saya terangkan sedikit saja, nanti akan kita praktekkan bersama. Tapi di sini saya perlihatkan dulu skenario-nya. Nah, pada saat teman-teman mahasiswa sudah login, maka yang harus dilakukan adalah mencet tombol New Item Deposit. Nah, tombol ini ada di dalam repository, tinggal dipencet aja New Item Deposit, nanti akan tampil seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman mahasiswa tinggal diikutin saja. Kemudian berikutnya, nah ini yang tadi unggah 4 file. Nah, masing-masing di sini 4 filenya itu yaitu ada ringkasan, ringkasan atau abstrak. Kemudian pengisiannya itu untuk kontennya diisi submitted version, kemudian description-nya diisi ringkasan atau abstrak, visible-nya untuk anyone. Kemudian license diarahkan ke sisi attribution share alike. Dan kemudian untuk yang berikutnya, tahap yang kedua atau upload file yang kedua, upload filenya yaitu bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan, ini sama seperti yang pertama, abstrak untuk kontennya diisi submitted version, kemudian description-nya diisi bab 1 pendahuluan, kemudian yang berikutnya visible to-nya diarahkan ke anyone, kemudian license-nya diisi dengan sisi attribution share alike 4.0. Begitu juga dengan daftar pustaka sama ya, kontennya submitted version, daftar pustaka sama ininya, disesuaikan dengan apa yang dilampirkan di sini. Kalau daftar pustaka ya di sini tulis daftar pustaka. Kemudian visible to anyone-nya sama, visible to-nya diarahkan ke anyone, kemudian license sisinya sama, attribution share alike. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu sama. Ininya apa namanya? Pilihannya seperti ini sama. Kemudian yang berbeda adalah yang di poin nomor 4. Yang di poin nomor 4 ini adalah laporan lengkap keseluruhan. Apa yang beda? Bedanya di sini pada saat pemilihan license. License-nya dipilih ke unspecified, kemudian visible to-nya ke registered user only. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Kalau misalkan ini diisi visible to-nya ke anyone, diisinya anyone, karena ini kan laporan lengkap. Nah, kalau laporan lengkap ini nggak boleh siapapun mengakses file ini. Laporan lengkap, skripsi misalnya, dari halaman depan, dari cover sampai akhir, sampai lampiran-lampiran, ini nggak boleh siapapun boleh melihat. Jadi hanya
tertentu saja. Jadi hanya pemiliknya saja, pemilik skripsi dan petugas perpustakaan. Jadi yang hanya bisa mengakses file laporan lengkap ini adalah eh, yang mengupload ataupun kami yang menjadi admin dari repositori. Selain itu, orang-orang yang mengakses repositori Untag pada judul ataupun apa namanya skripsi tertentu nggak bisa mendownload file ini. Kemudian pada isian detail laporan tugas akhir, Bapak Kelas Ibu bisa mengisi title di sini adalah judul penelitiannya, judul skripsinya. Kemudian masukkan abstrak. Kalau tadi abstrak kan diupload. Nah, kalau di sini abstraknya ditulis di copy paste dari skripsi Bapak Ibu semua. Kemudian di sini ada pilihan tesis tipenya. Tesis tipenya diisi diploma ini untuk D3, kemudian undergraduate untuk D4 kalau ada, atau misalnya setara dengan S1 ya, S1 di sini undergraduate. Kemudian kreatornya nama mahasiswanya ditulis di sini, untuk kreatornya nama mahasiswanya. Untuk penulisan nama mahasiswa atau nama-nama teman-teman semua, untuk family name-nya ini adalah nama akhir. Jadi kalau misalkan namanya ada dua seperti saya Iwan Gunawan, maka family name-nya adalah Gunawan. Kemudian given name-nya. Given name ini adalah nama awal atau nama tengah. Nama awal atau nama tengah, dari tengah ke awal maksudnya. Given name. Tulis aja di sininya nama awalnya berarti Iwan. Nah, kenapa seperti ini? Ini penulisannya dibalik jadinya ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melihat daftar pustaka, melihat tulisan-tulisan atau melihat karya tulis ilmiah penulis dosen atau misalkan penulis karya tulis ilmiah, biasanya itu namanya itu dibalik. Namanya itu pertama kali yang disebutkan adalah nama akhirnya dulu. Nah, begitu halnya dengan di repositori Untag Cirebon ini, maka yang di awal itu family name-nya itu adalah nama akhirnya. Kemudian berikutnya disusul dengan nama awal atau nama tengah, dari tengah ke awal. Kemudian untuk NIM-nya ini diisi oleh NIM. NIM atau email diisi NIM dengan format NIM, kemudian disusul dengan NIM mahasiswa. Nah, ini ada contohnya, ditulis NIM, misalnya contoh nomor pokok mahasiswanya atau NPM-nya C41201822. Nah, seperti ini cara penulisannya. Digabungkan saja. Berarti pada kolom NIM atau email diisikan seperti ini formatnya. Nomor pokok mahasiswa NIM. Nah, NIM pakainya NIM. Ditulis aja NIM, baru disusul dengan nomor pokok mahasiswanya. Kontributor, kemudian nama dosen pembimbing. Nah, kemudian pada kolom contribution, ini tesis advisornya, family name-nya nama akhir, dan given name-nya ini nama depan atau nama tengah. Sama aja ini untuk pembimbingnya ya. Nama pembimbingnya dimasukkan di kolom contribution. Kemudian divisionnya setelah itu akan diarahkan ke division. Divisionnya ini wajib Bapak Ibu mahasiswa semua, teman-teman mahasiswa Untag semua, untuk divisionnya diarahkan ke perpustakaan. Jangan sampai diarahkan ke prodi masing-masing, mohon maaf ya. Karena nanti yang akan melihat itu adalah bagian perpustakaan. Jadi divisionnya itu diarahkan ke perpustakaan. Nah, kemudian publikasi detail status unpublished, date-nya ditulis tanggal pengesahan. Tanggal pengesahannya dilihat dari skripsi Bapak Ibu semua, disahkan tanggal berapa. Nah, jadi kalau belum disahkan nggak bisa diupload di repositori. Nah, disahkannya kita lihat di tanggal pengesahannya. Kemudian ada isian date completion, institutionnya ditulis Untag Cirebon atau Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon.
Kemudian departemennya pilih masing-masing prodi. Number of page isikan dengan jumlah halaman skripsi masing-masing. Kontak email diisi dengan email mahasiswa masing-masing. Kemudian reference ini kopikan saja daftar pustaka teman-teman semua. Kemudian uncontrolled keywordnya ditulis dengan keyword terkait laporan TA atau tesis. Biasanya kalau penulisan abstrak itu di bawahnya ada keyword. Nah, nanti keywordnya dimasukkan ke dalam uncontrolled keyword. Nah, pastikan tidak salah pilih division karena ini divisionnya itu akan mereview tesis atau skripsi Bapak Ibu semua. Kalau misalkan divisionnya diarahkan ke prodi, maka itu perpustakaan nggak bisa melihat. Jadi harus diarahkan ke perpustakaan. Jadi untuk teman-teman mahasiswa semua, untuk divisionnya diarahkan wajib ke perpustakaan. Kemudian untuk rumpun keilmuannya tinggal dipilih sesuai dengan rumpun keilmuan masing-masing. Nanti di langkah terakhir deposit item now. Kalau sudah deposit item now berarti berkas tersebut sudah ada di wilayah adminnya perpustakaan atau kami sebagai pengelola repositori Unpad Cirebon. Baik, itu adalah penjelasan singkat tentang tahapan unggah laporan tugas akhir di repositori Unpad Cirebon. Berikutnya akan saya praktekkan bagaimana caranya. Nah, kalau tadi kan diterangkan satu demi satu, nah sekarang kita praktekkan. Kita praktekkan, berarti kita masuk ke ini, tadi seperti yang sudah kita bahas di sini, yaitu masuk, buka website repositori Unpad Cirebon. Nah, ini alamatnya, kita masukkan saja. Saya akan ganti share ya ke sini. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah tampilan share screen saya sudah terlihat di monitor? Mohon infonya. Welcome Ya, to sudah, repositori Unpad. Sudah terlihat ya? Sudah. Baik, kalau sudah terlihat, kita lanjutkan. Dari poin yang tadi, yang sudah saya sampaikan, nanti Bapak Ibu akan diberikan formulir untuk mengisi akun masing-masing. Setelah mendapatkan akunnya, maka Bapak Ibu bisa login ke repositori. Untuk sementara ini, akunnya saya buat sebagai akun demo saja ya, biar Bapak Ibu semua teman-teman mahasiswa bisa mencobanya sendiri. Nanti saya sampaikan di chat di sini. Saya sampaikan di chat. Nanti silakan dicek chatnya masing-masing di Zoom. Nah, saya sudah menulis chat di sini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung praktekkan sama seperti apa yang saya praktekkan di sini. Langsung praktek. Nah, kemudian login. Nah, berdasarkan akun yang tadi barusan. Username-nya ditulis demo. Kemudian passwordnya. Nah, seperti ini. Ini adalah halaman login. Nanti Bapak Ibu login dengan akunnya masing-masing. Tapi untuk saat ini, karena Bapak Ibu belum mengisi formulir pengajuan akun repositori,
maka gunakan akun demo yang saya berikan di chat Zoom meeting ini. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, bisa lanjutkan sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya. Baik, saya akan lanjutkan login. Maka tampilan di dalamnya adalah seperti ini. Hanya ada menu-menu. Nah, menunya seperti ini. Ada manage deposit. Nah, di halaman manage deposit ini, nanti teman-teman mahasiswa bisa menambahkan di tombol new item. Nah, di sini new item. Untuk tombol bagian bawah ada import segala macam, ini diabaikan saja. Kita fokus ke new item. Jadi di halaman beranda repository Untag di sini cuman ada halaman manage deposit. Simple sekali halamannya, cuman ada halaman manage deposit, kemudian fokus ke new item. Nah, new item ini akan mengarahkan untuk mengupload karya tulis ilmiah ataupun skripsi atau tesis Bapak Ibu semua. Kemudian klik new item. New itemnya diklik. Nah, seperti panduan yang tadi. Kalau untuk mahasiswa, yaitu di kliknya bentar. Kita pilih tesis ya. Tesis. Nah, tulis tesis ya di sini. Kalau itu tuh tesis ya, betul ya? Untuk mahasiswa. Pilihannya tesis ya. Di sini pilihannya adalah tesis. Karena banyak pilihan di sini, artikel, book section, monograph, conference, book. Bapak Ibu pilih tesis. Apapun karya tulis ilmiahnya, kalau di bahasa Indonesia itu ada skripsi, ada tesis, ada tugas akhir. Untuk S1, S2, dan D3, ini pilihannya tesis ya Bapak Ibu ya. Hanya untuk di aplikasi ePrint saja. Jadi untuk mengupload pada edit item, nah, di halaman edit item, Bapak Ibu pilih tesis. Setelah pilih tesis, kita bisa melanjutkan. Next. Nah, setelah melanjutkan di sini, Bapak Ibu akan mengupload karya tulis ilmiahnya. Jadi karya tulis ilmiahnya itu di split ya. Ada bagian-bagiannya seperti pendahuluan, kemudian ada pendahuluan, ada abstrak. Nah, nanti saya akan share di sini apa-apa saja yang harus disiapkan. Saya akan alihkan layarnya ke ini, ke folder. Nah, saya sudah mengalihkan ke folder ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semua, supaya menyiapkan keempat hal ini ya. Ada abstrak, ada dokumen abstrak, kemudian bab 1, ini sebagai contoh saja. Kemudian ada daftar pustaka dan tugas akhir. Kalau abstrak berarti berisi abstrak saja. Kemudian bab 1 berisi bab 1 saja. Kemudian file
Daftar pustaka ini berisi daftar pustaka saja. Kemudian tugas akhir ini seluruhnya, seluruh tugas akhir. Jadi skripsi atau tesis yang sudah di sudah di ACC, sudah diuji oleh penguji, nanti dituliskan seperti ini dalam satu file saja. Kemudian ini hal yang riskan ya, atau hal yang paling penting buat kami. Nanti kita lihat di bagian lengkapnya, di bagian lengkap tentang tugas akhir. Nah, saya akan pindahkan lagi share screen-nya ke skripsi, contoh skripsi atau contoh tugas akhir. Kalau di Fakultas Teknik itu kan adanya tugas akhir ya, bukan skripsi tulisannya. Nah, saya contohkan seperti ini. Ini adalah contoh skripsi atau contoh tugas akhir teman-teman mahasiswa semua. Ini kebetulan yang sudah lulus ya, namanya Yesi Dwi Ayu Antonia. Nah, seperti ini. Untuk yang full text atau skripsi yang ukuran penuh atau komplit ya, dari halaman depan sampai halaman belakang atau halaman lampiran. Nah, di sini Bapak Ibu yang paling krusial di sini. Yang paling krusial ini adalah di sini saya menekankan bahwasannya ada pernyataan keaslian tugas akhir. Nah, ini di-scan, setelah di-scan kemudian disatukan kembali ke dalam satu file lengkap, full text. Kalau saya bilang ini full textnya lengkap, full text. Jadi di sini ada yang bermaterai, di sini ada lembar pengesahan juga. Nah, ini lembar pengesahan. Lembar pengesahannya itu adalah asli ya Bapak Ibu, bukan kosongan. Soalnya ada teman-teman kita yang mengumpulkan lembar pengesahannya itu tidak ada tanda tangan dosen pembimbingnya. Nah, jadi yang kami minta di sini adalah lembar pengesahan yang ditandatangani oleh dosen pembimbing 1, pembimbing 2, dan ketua prodi dan seterusnya sampai bawah sini. Jadi tanda tangan basah. Nah, ini bagaimana caranya, tinggal di-scan saja. Nah, setelah di-scan kemudian bisa disatukan kembali ke dalam skripsi Bapak Ibu. Setelah disatukan seperti itu. Nah, ini ada lembar pengesahan. Lembar pengesahan di sini yang krusial adalah tanda tangannya. Jadi tanda tangannya jangan tanda tangan di tempel-tempel ya Bapak. Lembar pengesahan. Bukan tanda tangan tempel-tempel. Nanti kalau tanda tangan tempel-tempel ini kami bisa mengecek bahwa tanda tangan itu tempel-tempel, hasil tempelan. Jadi dokumennya satu lembar ini utuh, mulai dari sini, dari kotak ini sampai bawah ini. Jadi ini caranya itu di-scan menggunakan scanan. Nah, seperti ini, menggunakan alat scan. Jadi yang kami inginkan itu adalah lembar pengesahannya itu ada tanda tangan penguji. Ada tanda tangan penguji 1, penguji 2. Seperti itu. Nah, ini yang paling krusial untuk kami selaku pengelola repositori. Hal-hal yang seperti ini, pernyataan keaslian tugas akhir, nah, seperti ini. Ini yang paling krusial. Jadi nanti ini disatukan ke dalam full text skripsi atau tesis Bapak Ibu semua. Kemudian berikutnya, hal yang berikutnya adalah ada tambahan dari tim kami dan juga ini sudah menjadi atau mungkin mau diajukan ke depannya, yaitu tentang plagiasi atau cek Turnitin.
cek Turnitinnya nanti menyusul saja akan disampaikan oleh Bapak Lutfi Abdullah. Nanti setelah pemaparan ini selesai. Jadi itu untuk full text-nya. Nah, kita kembali ke repository. Kita kembali ke repository. Sudah tampil kembali ya Bapak Ibu repositorinya. Baik. Tadi itu sekilas tentang cara untuk menyatukan lembar pengesahan. Itu ditulis dengan menggunakan bolpen asli, nantinya di-scan, kemudian disatukan ke dalam skripsi atau tesis atau karya tulis ilmiah Bapak Ibu masing-masing. Disatukan ya. Kemudian baik, kita akan melanjutkan, ini sudah ada di tahap upload. Kita sudah berada di tahap upload. Apa yang akan diupload? Ya, tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Yang diupload adalah yang pertama itu abstrak. Caranya gimana? Choose file yang ada di sini, pilih choose file. Kemudian diarahkan ke di mana berkas teman-teman semua menaruh dokumen skripsi tersebut. Kalau saya naruhnya di sini. Contoh, ini sebagai contoh saja. Jadi yang pertama kali adalah abstrak. Kita klik abstrak. Nah, kemudian sistem akan mengupload. Nah, seperti ini. Sudah diupload satu abstrak. Nah, kemudian pada konten, Bu minta bantu saya, Bu. Mana? Asisten. Nah, kita pilih untuk kontennya submitted version ya. Kemudian tipenya adalah teks. Tipenya adalah teks. Kemudian deskripsinya atau deskripsinya kita tulis. Kita tulis di sini deskripsinya adalah abstrak. Kita tulis abstrak. Teman saya. Punten Bapak Ibu, saya minum dulu bentar. Maaf, serak. Kemudian abstrak. Setelah ditulis abstrak. Nah, seperti ini. Kemudian visible to-nya kita arahkan ke anyone. Kemudian license-nya diarahkan ke Creative Commons Attribution Share Alike 4.0. Nah, untuk embargo expire datanya diisi? Enggak, dikosongin saja. Ya, ini. Oh, iya. Creative Commons Attribution-nya Share Alike 4.0. Attribution Share Alike 4.0. Kemudian reason for embargo-nya nggak dipilih, diabaikan saja. Udah seperti ini aja ya. Nggak ada lagi. Udah seperti ini. Baik, kita ulang lagi. Untuk kontennya diisi submitted version, kemudian tipenya adalah teks, description-nya adalah abstrak sesuai dengan
dokumen yang kita unduh, kemudian visible to-nya adalah anyone. Kemudian license-nya dipilih Creative Commons Attribution Share Alike 4.0. Udah seperti itu saja. Nah, ini berlaku untuk 3 dokumen. Untuk yang dokumen yang terakhir, untuk full text-nya nggak seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian, next. Kalau next, oh bukan di next ya, apa namanya? Ke bawah lagi. Ini belum diupload ya? Belum dapat. Update metadata harusnya. Mohon maaf ya. Harusnya update metadata. Karena ini baru satu, jadi di-upload lagi. Ini yang pertama udah selesai untuk abstraknya. Baik, kita lanjutkan. Kita akan upload dokumen yang kedua. Dokumen yang kedua adalah bab 1. Kita pilih bab 1. Kita upload. Ditunggu sampai uploadnya selesai. Kalau sudah, ada di bawah. Jadi tadi yang sudah di-upload, yang pertama abstrak, yang kedua adalah bab 1. Kita tulis di sini, submitted version, kemudian tipenya adalah text, kemudian description-nya kita tulis dengan bab 1 pendahuluan. Kita tulis bab 1 pendahuluan. Seperti ini. Visible to-nya masih anyone. Kemudian license-nya dipilih. Ini attribution share alike 4.0. Kemudian yang bawahnya diabaikan, nggak usah diisi lagi. Hanya ini saja yang diisi. Content, tipe, description, visible to, anyone, dan license. Setelah itu, kita upload lagi dokumen yang ketiga. Upload lagi dokumen yang ketiga, yaitu daftar pustaka. Kita upload daftar pustaka. Ada di bawah, di paling bawah. Nah, di sini. Kita pilih submitted version, kemudian tipenya adalah text, kemudian deskripsinya adalah daftar pustaka. Kemudian visible to-nya adalah anyone, sama. Kemudian license-nya adalah attribution share alike 4.0. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah full text, yaitu skripsi utuh. Skripsi utuh teman-teman mahasiswa semua. Nah, ini dia skripsi utuhnya. Filenya agak gede karena ditambah dengan hasil scanan tadi. Nah, seperti ini. Kita upload saja. Setelah di-upload, nanti dokumennya ada di paling bawah. Nah, di sini yang paling bawah ini tugas akhir full text-nya. Full text-nya pilihannya yaitu submitted version, kemudian tipenya adalah text, kemudian deskripsinya adalah laporan lengkap. Bapak Ibu tulis semuanya di sini. Laporan lengkap. Nanti semuanya nulisnya seperti ini. Untuk laporan lengkap, tugas akhir ataupun skripsi tulis laporan lengkap. Visible to-nya, nah ini visible to-nya dipilih registered user only. Kenapa? Tadi saya sudah sampaikan di awal. Visible to-nya harus registered user only untuk laporan lengkap. Karena laporan lengkap ini berisi mulai dari
halaman depan, halaman cover, sampai dengan halaman belakang, yaitu lampiran-lampiran. Dan yang hanya bisa melihat dokumen ini adalah mahasiswa yang bersangkutan dan pengelola repositori, yaitu saya beserta tim dan juga perpustakaan. Ataupun nanti kalau misalkan sudah ditaruh di bagian divisionnya masing-masing seperti prodi, nah nanti prodi yang bisa mengakses laporan lengkap ini. Kemudian license-nya sama ya? Enggak, yang ini, yang paling atas. Ntar dulu saya cek dulu. Unspecified. Untuk license-nya unspecified. Udah seperti ini aja. Jadi saya ulangi, untuk laporan lengkapnya, yaitu pada bagian konten diisi submitted version, untuk tipenya adalah teks, untuk deskripsinya ditulis laporan lengkap, kemudian visible to-nya dipilih registered user only, dan license-nya ini adalah unspecified. Baik, kalau sudah kita next saja. Nah, di bagian detail kita tulis judul skripsinya. Tadi judul skripsinya kita buka lagi. Misalnya saya contoh, ambil contoh di sini. Judul skripsinya seperti ini. Kemudian abstraknya. Ini simple aja. Kita cari abstraknya. Dalam bahasa Inggris. Hanya abstraknya, keywordnya nggak usah. Hanya abstrak. Nanti keyword ada kolom tersendiri. Ini abstraknya. Kemudian tesis tipenya kita pilih tadi itu diploma ya. Untuk mahasiswa S1. Nanti kita lihat. S1 kita lihat. Ada ya. Baik, ada. Saya ulang lagi, untuk S1 untuk tesis tipenya di sini adalah other untuk S1, untuk S2-nya adalah master. Master ini untuk S2. Mohon diperhatikan untuk teman-teman mahasiswa S2. Nanti tesis tipenya dipilih master. Kemudian untuk mahasiswa S1 kita pilih other karena nggak ada pilihan lagi. Other. Untuk D3 dipilih diploma. Saya ulang lagi teman-teman mahasiswa semua. Untuk tesis tipenya bagi mahasiswa S1 kita pilih other. Untuk mahasiswa S2 kita pilih master. Dan untuk mahasiswa D3 kita pilih diploma. Nah, seperti ini. Karena ini adalah skripsi, maka skripsi itu adalah S1, jadi saya pilih other. Nah, kemudian tesis name-nya kita pilih other juga untuk semua. Untuk semua itu adalah other semua. Nah, baru di sini kita tulis untuk namanya. Namanya kita tulis di sini
Untuk namanya kita lihat. Nah, Yesi, Dwi, Ayu, Antonia. Nama yang paling belakang dulu dimasukkan ke sistem. Family name-nya yang ini. Kemudian given name-nya. Nah, jadi dibalik ya. Antonia, Yesi, Dwi, Ayu. Nah, untuk emailnya. Untuk emailnya ditulis npm. Kemudian npm teman-teman semua ditulis di sini. Jangan pakai titik. Kalau di sini pakai titik, kalau di sini nggak usah pakai titik lagi. Seperti ini. Jadi seperti ini ditulisnya. Saya ulang lagi, untuk family name-nya adalah nama yang paling belakang. Kemudian given name-nya itu adalah nama tengah dan nama depan. Mulai dari tengah ke depan. Di sini ada berapa suku kata? Di sini 1, 2, 3. Ada Yesi, Yesi, Dwi, Ayu. Nah ini sebagai given name-nya. Kemudian family name-nya adalah Antonia. Setelah itu nggak usah diisi. Kemudian kontributornya itu adalah dosen pembimbing. Dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2. Kita lihat di sini. Dosen pembimbing satunya adalah ditulis lengkap sama title-nya ya. Nggak usah, namanya aja. Jadi untuk penamaannya dosennya ditulis namanya saja tanpa gelar. Karena nanti sistem bisa membaca bahwa itu adalah dosen pembimbingnya. Jadi nggak usah di apa namanya dituliskan gelar lengkap. Karena gelar lengkapnya nanti akan terbaca dengan sendirinya oleh sistem. Misalnya saya tulis di sini Siswanto. Kemudian given name-nya adalah Agus. Kalau nama lengkapnya itu Agus Siswanto. Nah, kalau di sistem di sini cara nulisnya family name-nya dulu, nama belakang Siswanto, kemudian given name. Given name itu adalah nama tengah sampai dengan nama depan. Copy paste aja. Kemudian untuk emailnya adalah NIDN dari dosennya itu. Tulis NIDN. Tulis NIDN. Misalnya NIDN-nya 041 808 7903. Kemudian di kolom nomor 2 ini adalah dosen pembimbing yang kedua. Dosen pembimbing yang kedua, misalnya di sini saya lihat namanya yaitu Vidya Ikawati. Maka yang saya tulis adalah Ikawati. Kemudian given name-nya yaitu Vidya. Jadi nama lengkapnya itu Vidya Ikawati. Kalau nulis di aplikasi AppPrint ini atau aplikasi repositori Unpad Cirebon ini nulisnya Ikawati dulu baru Vidya. Dari belakang dulu namanya. Kemudian untuk emailnya diisinya dengan NIDN, bukan email. NIDN dosen pembimbing 2-nya, misalnya 042 502
8703. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa diikuti Bapak Ibu sebelum saya melanjutkan? Bisa, Pak. Bisa diikuti ya. Kemudian di division, saya tekankan pada bagian division di awal saya sudah mengarahkan divisionnya yaitu perpustakaan. Oke, jadi pada bagian division nanti teman-teman mahasiswa seluruhnya baik itu S1, S2 maupun D3 kita isi dengan perpustakaan, jangan yang lain. Jangan ke fakultas yang lain ataupun ke prodi yang lain. Pilih perpustakaan. Oke. Bisa ya, bisa mengikuti ya Bapak Ibu ya. Kemudian pada bagian publikasi detailnya kita isi dengan publish. Kita cek lagi. Ya, kita isi dengan publish ya. Kembali. Kemudian date-nya itu diisi dengan tanggal pengesahan. Tanggal pengesahannya yaitu kalau di sini tanggal 20 Agustus 2025. Maka kita masukkan di sini untuk kolom year-nya diisi 2025, kemudian month-nya kita isi dengan Agustus karena disahkannya pada bulan Agustus. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 20. Kita tulis tanggal 20 Agustus. Taruh tanggal 20. Jadi date-nya itu adalah tanggal di mana tanggal ini adalah tanggal pengesahan skripsi atau tesis atau karya tulis ilmiah teman-teman mahasiswa semua. Disahkan pada tanggal berapa? Nah, ini disahkan di sini. Dilihat di tanggal pengesahannya. Baik, setelah itu kita lanjut ke date tipenya yaitu publication. Oh, completion. Oh, maaf. Kita isi dengan completion. Kemudian official URL kita kosongin aja. Kemudian institusinya kita masukkan 17 Agustus, departemennya prodi teman-teman semua. Karena di sini saya contohkan adalah teknik mesin. Aduh, saya cek dulu ini teknik mesin. Teknik elektro, mohon maaf. Teknik elektro. Karena ini sebagai contoh, saya contohkan adalah mahasiswa teknik elektro, maka pada kolom departemen saya tulis dengan teknik elektro. Setelah itu, number of page di sini adalah halaman keseluruhan, mulai dari halaman depan, halaman cover, sampai dengan lampiran-lampiran. Bisa dilihat di keseluruhan HP-nya janji matiin ya Pak, biarin ini suruh ngomong aja sendiri. Setelah dilihat keseluruhan dokumennya, di sini saya lihat 1 sampai dengan 70 halaman, maka kita tulis di sini seluruh halaman pada karya tulis ilmiah ini pada tugas akhir ini adalah 70 halaman. Nah, pada contoh ini ada 70 halaman. Nanti teman-teman mahasiswa bisa mengisikan sesuai dengan jumlah halamannya masing-masing. Kemudian pada bagian related URLs-nya dikosongin aja, more input row-nya juga dikosongin. Kita fokus ke kontak email address. Kontak email address kita tuliskan alamat email teman-teman mahasiswa semua. Kita contohkan di sini emailnya adalah nggak ada emailnya. Oh iya. Jadi untuk
ini pengisiannya sesuai dengan email masing-masing teman-teman semuanya. Saya tidak mencontohkan, saya contohkan contoh saja ya, contoh email @gmail.com. Nah, karena ini adalah contoh, nah, saya tuliskan contoh. Nanti pada implementasinya, pada pelaksanaan implementasinya nanti teman-teman semua ditulis dengan email masing-masing. Kemudian pada bagian reference ini adalah daftar pustaka. Daftar pustakanya kita tulis lagi di sini. Kita copy paste daftar pustakanya, copy paste. Daftar pustaka. Bentar. Daftar pustaka ada di mana? Kita salin saja daftar pustakanya. Semua daftar pustaka kita salin. Nah, seperti ini kita salin daftar pustakanya. Kemudian di awal tadi di bagian abstrak itu di bawahnya kan ada keyword. Keyword kita tempatkan di sini di kolom keyword. Kita lihat di abstrak. Di sini ada kata kunci. Kata kuncinya dalam bahasa Inggris. Nah, kita masukkan di sini keywordnya. Jadi pada saat penulisan abstrak di awal tadi di sini abstrak, mohon diperhatikan Bapak Ibu. Pada saat penulisan abstrak di sini Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa semua tidak mencantumkan keyword. Jadi keyword itu diisinya pada kolom keyword di sini. Tapi kalau pada skripsi keyword itu berada di bawah abstrak. Nah, kalau di aplikasi repository, maka keywordnya ditaruh di keyword, di kolom keyword. Uncontrolled keyword, tulis di sini. Setelah itu selesai, kita next. Tapi kita lihat dulu apa yang sudah kita isi di sini. Title implementasi sistem pendeteksi pecahan uang. Nah, ini kita tulis dalam bentuk bukan kapital atau huruf balok semua, tapi ditulis dalam bentuk besar kecil. Misalnya implementasi kita tulis implementasi. Nah, seperti ini. Jadi diawali dengan huruf besar. Sistem. Nah, seperti ini. Ini pendeteksi ditulis begini. Pecahan kita tulis seperti ini. Nah, jadi hurufnya huruf besar, huruf kecil. Kertas kita tulis seperti ini. Menggunakan kita tulis seperti ini. Nah, kalau kode seperti ini dibiarkan saja seperti ini kode. Kalau dan itu kata sambung kita tulis kecil semua. GPS ini istilah biarkan saja seperti ini untuk GPS, Neo, dan seperti ini. Ini disamakan huruf besar semua karena ini adalah istilah. Ini juga sama istilah merek atau warna. Nah, jadi seperti ini. Jadi saya ulangi mulai dari atas, dari title. Ini adalah menggunakan huruf besar, huruf kecil, bukan huruf kapital. Kemudian abstrak, kita copy paste abstraknya. Kemudian pilihan tesis tipe itu untuk S1 dipilih other, untuk S2 kita pilih master, untuk D3 kita pilih diploma. Kemudian tesis name kita pilih other, untuk semua, baik itu S1, S2 maupun D3 kita pilih other. Kemudian pada pilihan kreator, si penulisnya atau mahasiswa itu sendiri, kita tulis di bagian family name adalah nama belakang, given name-nya adalah nama tengah, dari nama tengah ke depan. Misalnya Yesi Dwi Ayu.
Kemudian email kita pilih, kita tuliskan NPM. Nah, NPM, kemudian nomor NPM-nya. Jadi penulisannya seperti ini. NPM tanpa ketik, tanpa titik, tanpa apapun, langsung disambung dengan NPM. Berikutnya, untuk kontributor atau penguji, mohon maaf, atau pembimbing, ada dua, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kita tulis family name-nya Siswanto misalnya, kemudian given name-nya adalah Agus, kemudian emailnya, ini yang paling penting, emailnya yaitu NIDN, karena semua dosen di sini adalah dosen yang memiliki NIDN. Jadi nanti NIDN ini nanti ke generate ke aplikasi yang lain, pengindeks yang lain, seperti pengindeks Google Scholar dan lain sebagainya. Semua pengindeks baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar seperti Google Scholar ini akan mengindeks NIDN ini. Jadi untuk dosen pembimbing 1, pembimbing 2 wajib penulisannya seperti ini. Kemudian divisionnya ini juga harus wajib diisi dengan perpustakaan Untag 45 Cirebon, bukan yang lain. Nanti karena yang akan melihat skripsi Bapak Ibu semua adalah tim dari perpustakaan, maka dipilih perpustakaan. Harus perpustakaan, nggak boleh yang lain. Kemudian publication detail, publish, kemudian date-nya ini adalah tanggal pengesahan, kemudian tipe date-nya adalah completion, kemudian official URL-nya kosongan saja, institution, Universitas 17 Agustus. Kalau mau diisi, boleh diisi ini dengan website Untag Cirebon. Misalnya https://untagcirebon.ac.id. Dikosongkan juga nggak apa-apa. Seperti ini, kemudian institusinya ditulis Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon. Departemennya adalah prodi masing-masing, yaitu teknik elektro, kemudian nomor fake-nya adalah nomor halaman keseluruhan dari skripsi itu, kemudian yang ini dikosongkan, kosongkan semua, kemudian kontak email diisi dengan email masing-masing, teman-teman mahasiswa semua, kemudian reference ini diisi dengan daftar pustaka, dan yang terakhir adalah uncontrolled keyword diisi dengan kata kunci atau keyword dari tesis atau skripsi Bapak Ibu semua. Setelah itu kita pilih next. Nah, ini ada verifikasi ya. Nanti saya perbaiki di sini. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada dari sistemnya ini, dari apa namanya, keamanan. Dan ini sudah sangat panjang waktunya, jadi keamanan mendeteksi sessionnya sudah habis untuk mengisi ini. Sistemnya membaca sessionnya sudah habis. Tapi kalau dari sisi ini kita bisa lanjutkan saja, dan kita sudah berada di tahap subjek. Subjek ini adalah rumpun ilmu. Yang saya praktekkan di sini adalah skripsi atau tugas akhir teman-teman dari Fakultas Teknik Elektro, maka kita pilih yaitu yang teknologi. Teknologi ini kita klik tanda plusnya, kemudian teknologi general, pilih yang general. Setelah dipilih nanti akan tampil di sini teknologi general, karena yang saya contohkan di sini adalah teknik elektro, nah, maka rumpun ilmunya ke dalam rumpun teknologi. Bagaimana dengan yang lain? Yang lain tinggal disesuaikan saja. Kalau ilmu sosial ya berarti di rumpun sosial, kita ambil yang generalnya saja. Jadi semuanya general, semua rumpun ilmunya yang general aja, nggak yang lebih spesifik. Baik, setelah itu kita lanjutkan tombol next. Nanti akan diarahkan ke halaman deposit. Pada halaman deposit di sini kita klik deposit item
no. Atau misalkan kalau misalkan teman-teman ragu, teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu semua ragu ingin apa namanya melihat lagi atau ingin melihat lagi apa pengaturan yang sudah diisikan, maka save for later. Nanti dilihat-lihat lagi. Kalau misalnya sudah merasa yakin, maka klik deposit item now. Setelah mengklik deposit item now, maka teman-teman mahasiswa sudah tidak bisa lagi mengedit hasil apa namanya hasil uploadannya. Nanti teman-teman udah nggak bisa ngedit lagi. Nah, kita lihat di manage deposit di sini. Nanti teman-teman sudah tidak bisa ngedit lagi. Karena sudah disampaikan ke bagian perpustakaan tadi. Itu artinya disampaikan ke bagian perpustakaan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Barangkali dari uraian yang saya sampaikan atau pemaparan yang saya sampaikan, barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Open mic dan open kamera. Silahkan. Izin Bapak mau bertanya Mangga, Pak. Dengan Bapak siapa ini? dengan Pak Alfa, Pak. Mangga, Pak. Silakan, Pak. Izin Bapak bertanya, kalau namanya cuma nama depan aja bagaimana penulisannya, Bapak? Baik. Baik, saya jawab dulu ya, Pak ya. Satu-satu. Untuk mahasiswa yang namanya cuma satu karakter atau satu suku kata, maka penulisannya itu diulang. Misalnya di sini saya lihat misalnya namanya Joko, maka ditulisnya adalah Joko Joko. Nama depannya Joko, nama belakangnya Joko. Jadi gitu, Pak. Siap, Pak. Terima kasih. Karena Ibu Rektor sendiri kan namanya satu, Pak. Ya, Bu Rektor namanya Erna, maka ditulis nickname-nya Erna, kemudian given name-nya Erna. Jadi Erna, Siap. Erna. Baik, Pak. Ada lagi yang Siap, terima ditanyakan? kasih, Bapak. Silakan dari teman-teman mahasiswa yang lain barangkali ada yang ditanyakan terkait upload mandiri, tugas akhir, tesis, skripsi, atau tugas akhir. Dipersilakan. Baik, teman-teman mahasiswa, dipersilakan. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Di sini ada 87 peserta. Enggak, yang bertanya bisa langsung open mic. Ada yang next. Dia kencing. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oh, bagus. Perkenalkan saya Zen. Ada yang ingin saya tanyakan tentang Gintek unggah mandiri repository. Ada 3 Pak. Yang pertama ini kapan untuk dimulai kita mengupload ataupun mengakses ya untuk website Prince. Terus yang kedua pengumpulkan file yang 4 tadi, abstrak, bab 1, daftar pustaka sama laporan lengkap.
apakah ada ketentuan dalam penamaannya. Yang ketiga, terkait dengan email dosen yang harus ditulis dengan IDN sekian, kami bisa mendapatkannya dari kampus atau bagaimana? Karena yang saya lihat di lembar persetujuan itu waktu yang kemarin usulan proposal hanya sekedar ketua sama anggota seperti itu. Demikian Bapak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, dengan Bapak siapa Pak? Zen Pak. Bapak Zain. Baik, pertanyaan dari Bapak Zain, kapan waktu pengisian unggah mandiri repositori ini? Unggah repositori karya tulis ilmiah Bapak Ibu semua akan dilakukan setelah Bapak Ibu menyelesaikan tugas akhir. Nanti dilihat di di lembar pengesahan. Nah, di situ ada tanggal pengesahan. Nah, biasanya kami itu membuka pada saat tanggal tersebut. Tapi sebelum tanggal tersebut, kami sudah membuka jauh-jauh hari itu kami sudah membuka Pak. Jadi nanti bisa dilihat kembali di tanggal pengesahannya tanggal berapa, nanti Bapak bisa mengupload langsung. Kalau skripsinya belum disahkan itu nggak boleh diupload Pak. Nah, jadi disahkan terlebih dahulu, ada lembar pengesahannya, di tanggal berapa pengesahannya, nanti bisa dilihat di tanggal pengesahannya, bisa dicek di prodi masing-masing. Tapi saya akan cek lagi juga untuk keseluruhan karena tanggalnya itu berbeda-beda, maka saya mengambil spare jauh dari tanggal pengesahan itu Pak. Jadi jauh-jauh hari, biasanya sebulan sebelum tanggal pengesahan itu kami sudah membuka untuk pengisian upload mandiri bagi mahasiswa. Nah, jadi kami sudah membuka jauh-jauh hari Pak. Nah, setelah mahasiswa mendapatkan tanggal pengesahan atau sudah disahkan atau sudah diuji, baru Bapak Ibu bisa mengupload ke repositori. Kemudian berikutnya adalah ketentuan penamaan file ya Pak ya. Untuk ketentuan penamaan file itu Bapak Ibu yang menamai filenya. Nama filenya ya. Nama filenya itu bebas Pak, sesuai dengan keinginan Bapak. Misalnya abstrak, Bapak tulis abstrak, kemudian disusul dengan strip, kemudian disusul dengan nama Bapak, yaitu Zain. Jadi lengkapnya abstrak, strip, Zain. Seperti itu. Atau bebas, terserah Bapak. Yang penting yang di aplikasi itu harus sesuai yang ada di aplikasi. Nanti saya contohkan di sini. Saya izin untuk share. Nah, saya izin untuk share. Nah, di sini Pak diunggah 4 file untuk ringkasan. Saya contohkan ringkasan PDF, abstrak PDF. Nah, di sini ditulisnya adalah ringkasan atau ditulis dengan abstrak saja. Boleh seperti itu Pak, ditulis abstrak. Kemudian untuk pendahuluan, nama filenya sesuai dengan nama file yang Bapak inginkan, kemudian diisi dengan bab 1 pendahuluan. Berikutnya, daftar pustaka. Namanya sesuai dengan yang Bapak inginkan, misalkan daftar pustaka PDF atau daftar pustaka diiringi dengan nama Bapak, ataupun nama yang lainnya. Akan tetapi di sini pada saat penulisan description-nya harus daftar pustaka. Kemudian laporan lengkap. Laporan lengkap itu adalah nama filenya bebas sesuai nama file yang Bapak inginkan. Contohnya skripsi atau misalkan tesis lengkap _ Zain misalnya.
bebas Pak, nama filenya disesuaikan dengan keinginan Bapak. Akan tetapi pada saat penulisan description harus ditulis laporan lengkap gitu ya Pak ya. Kemudian berikutnya yaitu terkait NIDN. Nah, NIDN-nya bisa ditanyakan kepada pembimbing masing-masing ya Pak ya, atau bisa ditanyakan kepada fakultas atau prodinya masing-masing. Siapa nama pembimbingnya, kemudian berapa nomor NIDN-nya. Gitu ya Pak ya. Baik, ada lagi Pak? Ada Pak. Sudah cukup jelas yang 3, tapi ada satu lagi terkait dengan username dan passwordnya. Berarti nanti setelah kita selesai dan mendapatkan lembar pengesahan dan ada tanggalnya, berarti kita langsung mengajukan ke perpustakaan Ya. untuk mendapatkan name dan passwordnya. Ya, baik. Setelah acara ini diselesaikan atau setelah acara ini selesai, saya dan tim akan membagikan tautan Google Form untuk diisi oleh mahasiswa. Nah, itu Google Form-nya itu berisi tentang pengajuan akun repositori, Pak. Oh, siap. Nanti setelah acara ini selesai ya, Pak ya. Nanti kami kirim. Baik. Jangan lupa mengisi daftar hadirnya ya, Pak ya. Baik Pak Iwan, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman yang lain barangkali ada yang ditanyakan dari Fakultas Teknik barangkali. Dari fakultas yang lain. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan Gunawan SE atas bimbingannya, panduannya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang harus diperhatikan ya. Sudah tersedia di kolom chat, yaitu ada beberapa link terkait prosedur unggah mandiri tesis, skripsi, ataupun TA. Kemudian ada juga link untuk pengajuan akun repositori. Kemudian ada juga link untuk panduan materi ya, untuk menghindari plagiarisme. Dan mungkin nanti selanjutnya akan ada link untuk daftar hadir atau presensi. Maka silahkan bisa dicek melalui kolom chat.